Bapak sudah memberikan CSR yang dialokasikan menjadi kami rasa nilainya tidak sesuai, Pak. Kami rasa tidak sesuai dan jelas, Pak. Di dalam undang-undang itu ada, Pak. Apalagi ini berbicaranya dengan sumber daya alam, Pak. Itu nilainya 2-3% dari total penghasilan, Pak, per tahun. Nah, pertanyaan kami, Pak, apakah nilai itu sudah sesuai dengan hitungan? Karena kalkulator itu tidak akan pernah berbohong dan matematika itu, Pak. Jadi kalau Bapak mengatakan bahwa 3% itu adalah berbentuk 2 ekor kambing, kita ini serasa masyarakat yang bodoh, Pak, menurut saya, Pak. Karena nilainya jelas, Pak. Sehari berapa, seminggu berapa, sebulan berapa, setahun berapa. Sesuai apa? Tidak dengan apa yang Bapak barusan sampaikan. Itu nilainya 2-3%. Kalau tidak sesuai berarti kemana dana itu sebenarnya? Kita masyarakat desa Cidahu wajib, Pak, untuk tahu, Pak, dana itu disalurkan kemana. Terima kasih, Pak, kita sudah info. Tapi apakah di statement 2-3% itu harus nominal? Kalau kita breakdown tadi, mohon maaf, Pak, ini kan kita banyak pekerjaan sipil umum kontraktor yang notabene kita mau memperkayakan warga lokal. Nah, di situ kan CV Bapak punya Pak Yuda itu mewakili Karang Taruna, CV Sesa itu banyak kita kasih proyek yang mana harusnya kan itu berfungsinya juga kembali ke warga Cidahu. Nah, apakah dengan CV itu tidak tercover, Pak? Karena nominalnya lumayan, kalau kita total itu sampai 200 jutaan. Boleh saya jawab? Ya. CSR itu untuk kalau umpamanya Bapak nggak ngasih ke pekerjaan ke sekarang-hari, tidak bagi saya tidak masalah. Bagi kami tidak masalah. Yang ditanyakan tentang CSR itu keuntungan produksi hasil Bapak. Nah, kalau Bapak libatkan CSR ke dalam proyek untuk masyarakat sekitar, saya berdayakan tidak ada pernah ngasih ke sana. Bapak harus tahu konsepnya CSR itu apa, proyek itu apa, dan Bapak bisa proses yang kerja untuk proyek saya itu orang lokal, bukan orang luar. Dan itu kita perbandingan harga dulu, Pak. Tawar-menawarnya aja udah gila. Pembayarannya juga. Pembayarannya 3 bulan, mundur lagi. Jadi Bapak konsepnya itu yang jelas CSR, proyek-proyek. Kenapa di muter-muter sih, Pak? Hah? Kita tuh tahu CSR Bapak itu apa. Ya. Kalau berbicara masalah proyek, sebentar, Pak, saya belum selesai. Kalau berbicara masalah proyek itu lebih kepada kepentingan perusahaan. Karena di situ ada nilai bisnis. CSR itu bukan bisnis. Ya, Pak, saya jawab. Satu, proyek itu kan gini, Pak, kita ada kebutuhan untuk memperbaiki daripada kita pakai vendor luar. Kita kan paham, Pak, kita memperkayakan warga lokal yang mana kita prioritaskan karena CSR itu kan bentuknya banyak, Pak. Makanya tadi saya tanya di awal kan tidak harus melulu duit. Kita pun mendirikan perusahaan, investasi masuk, kita mempekerjakan warga lokal. Pun kalau warga lokal itu misalnya ada dari luar Subang, dari Cidahu membutuhkan kos-kosan, kemudian juga makan siang, itu meningkatkan istilahnya mensupport UMKM lokal, Pak. Jadi CSR itu mohon maaf jangan dibelulu dipikir itu maksudnya ada nominal yang harus. CSR itu banyak bentuknya, Pak. Atau mungkin kalau kita mau menilik tadi di tahun lalu ketika ada perbaikan jalan yang seperti Bapak tadi informasikan, kita kan nyumbang plat besi, toh kita juga nyumbang nominal, Pak. Sejumlah duit yang mana kita untuk support perbaikan jalan. Jadi CSR itu ya mohon maaf karena namanya perusahaan, Bapak kan punya perusahaan, nggak selalu hitung juga, Pak. Kenapa jadi personal? Nah, bukan personal, Pak. Kenapa jadi personal? Bapak lebih kepada personal. Saya kan menggambarkan ini, Pak. Bapak kan punya perusahaan. Kenapa jadi personal? Tunggu dulu. Kita bicara datang sebagai masyarakat, bukan sebagai personal. Bapak ini gimana? Makanya gini, saya paham Pak Rian dan Pak Yuda itu kan warga Cidahu. Makanya kan kita mengisyaratkan, menginfokan seperti itu, Pak. Namanya banyak proyek, kita ada perlukan proyek. Proyek itu yang mana vendor lokal, kemudian kita ada CSR milik tahunan, apakah itu diborong kita? Jelaskan saja, Pak, klasifikasinya seperti apa supaya terang benderang. Karena saya minta dari awal juga kita buka sejelas-jelasnya. Itu tadi, Pak, kita sudah jelaskan ada beberapa bentuk. Nah, yang kalau kurang jelasnya ini di mana kita bingung, Pak. Karena Di mana kurang jelasnya kita bingung. Ini perusahaan sudah berjalan berapa tahun, Pak? Gini, Pak. Kalau Bapak ngomong Kalau proyek Bapak itu bingung, apalagi saya? Nih, Bapak ngomong proyek itu CSR. Ngomong dari awal, mana buktinya kalau proyek itu CSR? Ada nggak?
itunya, kwitansinya proyek itu CSR. Didengar dulu, Pak. Enggak ada kan? Harus jelas, harus Ada korelasinya dulu. Jangan Bapak ngomong proyek itu CSR, salah besar Bapak. Nah, Masa proyek itu sebut CSR satu? Tanya balik. Saya harus satu perusahaan sama Pak. Apakah CSR itu harus didefinisikan, definitifkan bentuknya dalam apa kan? Saya tanya penghasilannya berapa? Kan di sana. Uang CSR itu, nilai CSR itu 2 sampai 3%. Dari 2 sampai 3% itu klasifikasinya apa aja? Kan saya minta dari awal juga mana klasifikasinya? Karena Pak, kalau misalnya pendapatan dan itu perusahaan data perusahaan, kita nggak bisa sebagai Kami berbicara CSR, Pak. Iya. Karena di dalam penghasilan itu pendapatan perusahaan itu ada yang harus dibayarkan apa yang harus diwajibkan dalam CSR. Kami tidak berbicara masalah pendapatan berapa kapital dalam 1 tahun, dalam 2 tahun, dalam 3 tahun. kan tadi Bapak minta. Iya, kan dibuka sekarang beneran. Intinya kan CSR ini ada atau tidak, kan sudah ada. Pak. Iya. Nah, Sesuai apa tidak pertanyaan saya itu. Tadi Bapak mengatakan itu untuk kambing. Pertanyaan saya sesuai apa tidak? Apakah masuk apa enggak dalam klasifikasinya? yang rutin itu paranormalnya kita mau tanya apakah tersalurkan ke warga, karena itu satu pintu via Tarungan. Saya sudah menyampaikan, Bapak datang tidak pada waktu itu. Silakan dipaparkan datanya Pak, siapa yang dapat, kita butuh itu karena kita nggak mau difitnah Pak. Ini Bapak fitnah kalau kita nggak ada penyaluran. Sekarang kita minta Saya tidak penyaluran ke berbicara warga siapa. masalah retribusi, Pak. Saya Ada, berbicara itu masalah bukan CSR. retribusi Pak. Maaf. Kalau retribusi itu dia formal Pak, kita akan bayar. Tapi ini pungli. Pungli yang mana oke, kita untuk CSR warga, karena itu kan untuk kawalan. Jadi kita butuh Pak, penyaluran itu kemana? Penyaluran soal apa? Yang itu yang QRIS itu, yang Bapak punglikan ke kami. Oh, ada penyaluran. Silakan Pak, dipaparkan. Enggak. Kalau Bapak nyebut kami pungli, dari awal sampai sekarang kenapa Bapak bayar? Karena itu tadi Pak, kita tutup mata karena itu kita CSR untuk warga yang ternyata tidak tersampaikan ke warga. Ini yang kita tanda tanya. Itu kan Bapak bikin MOU dari awal mendirikan perusahaan ini sampai sekarang. Nah, mohon maaf Pak, MOU-nya kita nggak punya. Kita pun pernah minta ke Bapak kan, tolong dilampirkan MOU-nya agar kita kalau dari awal MOU ada Bapak kesempatan dan siapa, kita nggak sampai di titik ini Pak. Masalahnya MOU nggak ada. Kalau ada MOU kan kita sudah agree nih Pak, kita nggak akan sampai di titik ini. Cuma emang saya problem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalan, saya dari Nurullah. Satu nolak, tanda bapak di depan. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Lurah, kepada Bapak pimpinan dan juga rekan-rekan dari Karang Taruna maupun dari pemerintahan Desa Cidahu, kepolisian dan juga TNI. Ya, mohon diizin untuk tidak ada. Ini saya bersyukur, alhamdulillah hari ini ada kesepakatan, ya, kesepahaman antara Karang Taruna, pimpinan Desa Cidahu, kepolisian segala macam, terutama Karang Taruna dan pimpinan Desa Cidahu dengan warga. Kesepahaman di sini untuk demo seperti ini mempertanyakan masalah CSR, mempermasalahkan masalah pekerjaan, mempermasalahkan masalah keamanan lingkungan, itu sudah kami tuntut lama Pak. Tapi alhamdulillah selama ini kami tidak didukung oleh Karang Taruna, bahkan sering ada pergeseran. Tapi alhamdulillah sekarang kita satu tujuan, ya. Saya sampaikan seperti ini. Alhamdulillah kita satu pemahaman. Oke. Hal ini sudah kami tanyakan lama Pak. Karena kebetulan tetangga nih, tetangga yang ya alhamdulillah Pak sudah 2 tahun lah kita dapat kambing, sebelumnya tidak pernah. 1 tahun juga kita dapat pakai lebaran, sebelumnya juga tidak pernah. Itu pun setelah kami melakukan demo 3 tahun yang lalu. Gak tahu tahun ini mudah-mudahan dapat lagi lah. Karena jujur saja, ya, saya sering katakan bahwa keberadaan perusahaan ini bagi kami, terutama warga yang di depan, itu tidak ada gunanya. Maaf sekali. Tidak ada gunanya gimana?
pekerjaan saya melamar beberapa kali ke sini, tapi alhamdulillah ternyata nggak tahu spesifikasinya apa, saya juga nggak diterima. Tapi saya sudah melamar perusahaan lain, alhamdulillah saya dapat posisi yang baik. Kemudian tahun 2019 terjadi, ya kita paham kejadian apa, akhirnya saya kembali dirumahkan karena kejadiannya itu COVID-19. Waktu itu saya berhenti, saya di Kalimantan Timur, saya baru balik lagi, saya juga melakukan aksi kembali di sini. Nah, itu masalah pekerjaan. Terus masalah tadi CSR, kami juga pengen tahu nih Pak sebenarnya Pak. Adapun yang katanya 40.000 ada untuk apa ya, Karang Taruna, dan itu ternyata merupakan bagian dari CSR. Ya jujur aja kami juga belum pernah merasakan hal itu. Oke, silahkan di cross check deh pihak Karang Taruna. Kalau memang ada penyaluran dari itu, ya. Tapi saya tidak melihat itu sebagai CSR sih Pak, karena memang saya mendengar itu sebagai kesepakatan di luar CSR. Walaupun itu maksudnya pungli atau apa, saya juga nggak paham. Ya, karena ya saya nggak permasalahkan. Kalau yang haknya, ya udah kami minta. Kalau bukan haknya, ya sudah kami juga pasang. Untuk yang tadi CSR, tentu sebenarnya kami yang di depan ini merasa punya hak, ya minimal kita tetanggaan lah, baik-baik dengan tetangga. Ya. Saya juga agak termasuk masalah keamanan dan keselamatan kerja, Pak. Maaf kita agak melebar. Kejadian November ada rekan kita yang meninggal, benar nggak? Ya kan? Di sini kejadian kecelakaan, tabung meledak, meninggal. Saya datang Pak menanyakan, gimana tentang jaminan keamanan? Oke lah, gua kagak dapat duit, ya masyarakat ya kagak dapat apa-apa, minimal merasa aman Pak. Kami merasa aman bahwa di sini bahwa perusahaan itu punya standar keselamatan keamanan yang jelas. Kami tanyakan Pak di sini, yang ada saya usir. Saya filmkan, mau direbut HP saya. Kejadian ada di mana? Paham. Dan saya luar biasanya saya baca di Plang itu tentang keselamatan kerja. Sampai dengan Desember sekian belas ribu jam aman, tidak ada kecelakaan. Terus yang meninggal kemarin itu mau kemana kan? Laporan itu meninggal satu orang Pak di sini Pak. Itu mau kemana? Kok itu jamnya kok masih berjalan terus 12.000 jam sekian? 120 atau berapa saya nggak tahu Pak ya. Yang pasti di sana ditulis bahwa sekian ribu hari aman, sekian ribu jam tidak ada kecelakaan. Padahal ada yang meninggal. Pas kejadian ada yang meninggal pun saya menanyakan kepada rekan-rekan bapak-bapak dari kepolisian maupun dari TNI waktu itu karena beliau-beliau datang, tolong Pak, kami warga di sini pengen tahu Pak kronologisnya seperti apa, terus apa yang terjadi sehingga terjadi meninggal, dan mohon sebelum ada kejelasan ke warga jangan diproduksikan dulu. Oh oke Pak, siap, kami siap. Mendengar kesiapan dari bapak-bapak kepolisian maupun TNI waktu itu, ya kami mundur. Sebenarnya kami mundur kurang aman. Tapi alhamdulillah kejadian meninggal pagi hari, sore hari sudah ada pengiriman kembali, sore hari sudah ada proyek kembali. Padahal kami tahu itu masih ada garis polisi lain waktu itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang warga belum tahu nih apa yang terjadi sebenarnya. Apa yang terjadi apabila tabung yang besar meledak itu yang kita tahu. Memang tabungnya besar tapi kecil, itu cuma 60 kilo kalau masalahnya. Itu meledak sampai ada orang meninggal. Apabila yang terjadi tabung yang terbesar di sini ada 4 tabung besar itu kalau yang meledak satu kampung dengan rata. Makanya kami tanyakan ini gimana kok sudah keamanan ini. Ya, tapi tidak ada penjelasan dan alhamdulillah ternyata yang meninggal pun tidak dianggap. Itu masih jam keselamatan kerja masih berjalan. Saya baru baca hari kan apa? Ini adalah kawasan vital nasional kan? Jadi kami tidak bisa masuk sembarangan. Kami hormati Pak. Hukum negara kami hormati. Kami tidak boleh masuk sembarangan, oke? Kita hormati. Kami tidak bisa baca itu. Tapi begitu hari ini saya baca, jadi saudara saya itu kemarin meninggal itu jadi nggak dianggap sebagai korban, nggak dianggap sebagai manusia, jangan-jangan dalam perusahaan ini. Mohon Pak itu laporan diperbaiki loh Pak, ya. Oke.
kepolisian maupun TNI mungkin paham lah ada catatan tentang kasus yang terjadi kalau nggak salah di bulan November. Videonya masih ada di saya. Ya, cuman karena kami tidak dimintai keterangan atau apapun ya sudah saya keep aja. Nah itu tadi pertama masalah CSR, kami juga pengen ada kejelasan Pak, karena ya seperti yang disampaikan rekan-rekan, kalau CSR dihubungkan dengan proyek kayaknya itu tidak masuk, ya kan? Lebih baik kalaupun memang itu untuk kesejahteraan masyarakat, mungkin ada badan yang mungkin selevel Karang Taruna atau dari Bapak kepala desa itu yang oh ini kita dapat CSR nih segini dari Agi, itu memanfaatkan untuk apa nih warga, ya kan? Apakah ada nanti proposal dari warga untuk pengembangan, untuk pekerjaan, untuk segala macam? Karena pekerjaan kita tahu pekerjaan di sini terbatas Pak. Saya juga menuntut banyak pekerjaan di sini kayaknya nggak mungkin, karena terbatas. Apalagi umur saya sekarang sudah 44 tahun, ya mungkin nggak mungkin bisa lagi kerja di sini, ya kan? Jadi udah apa sore buat saya nggak masalah gitu ya. Yang penting bagaimana kedepannya baik pemuda-pemuda yang ada di sini ataupun keturunan saya kedepannya itu merasa bahwa Agi berada di sini itu memang untuk keluarga. Karena selama hampir 20 tahun mungkin lebih ya, Agi ada di sini, saya tidak merasakan. Mungkin saya tidak merasakan ini sebagai untuk keluarga, tapi ya apa ya, saya sampai kerja ke Kalimantan Timur, saya kerja di Jakarta, di mana-mana. Karena saya ngelamar ke sini dari sejak perusahaan ini berdiri saya belum pernah ketemu. Kalau dites di mana-mana juga saya dites dan alhamdulillah. Dan posisi-posisi yang saya terima juga alhamdulillah. Terus tadi masalah CSR itu mohon kejelasan benar dari rekan-rekan. Ini klasifikasinya apa? Oke, untuk proyek sekian. Oke lah, kalaupun proyek itu dimasukkan sebagai CSR, walaupun itu saya juga nggak masuk gitu ya. Kalau CSR dimasukkan ke dalam proyek itu buat saya pribadi juga nggak paham, kecuali CSR itu dimasukkan ke ke pemerintahan desa atau ke Karang Taruna atau ke BUMDes, ya kan? Kemudian dari sana dikelola untuk masyarakat, itu saya lebih paham dibandingkan CSR itu dimasukkan ke CP, ke PT atau kemana, dan itu dikatakan sebagai pengabdian pada masyarakat. Buat saya itu nggak paham ya. Saya secara pribadi nggak paham apakah memang ada undang-undangnya yang menyatakan bahwa CSR itu boleh dimasukkan untuk proyek saya nggak paham ya, karena saya tidak membaca masalah itu masalah CSR. Kedua tadi masalah pekerjaan, ya yang seperti Bapak sampaikan bahwa di sini memang banyak ya, mungkin kita bukan hanya orang Karang Cidahu, orang Cidahu atau orang manapun, dan itu pada akhirnya butuh kosan segala macam, tapi kan bukan itu yang